Selamat malam Umania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Kita seru-seruan lagi malam ini karena kita punya Come On. Kami Somon Online dan nanti ada bintang tamu yang akan hadir di Midnight Live. Rara Sudirman akan hadir. Seperti biasa kita awali dengan berita pembuka. Langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal teror dan radikal. Bukan radikal bebas, ya. Itu mah penonton. Kebanyakan terpapar radikal bebas. Jadinya penuaan dini. Gen Z tapi generasi Zorro. Angkatan Antonio Banderas. Jadi kita akan bahas soal konten-konten radikal yang mulai ngincer anak-anak muda dan menjadikan mereka calon teroris. Yang bikin makin miris, jaringan teroris sekarang mulai pindah cara kerja. Mereka nggak lagi muncul di ruang konvensional tapi justru mulai bergerak lewat ruang digital. Bayangin, ruang digital itu kan harusnya bikin hidup jadi serba mudah. Mau makan tinggal buka aplikasi. Mau nonton tinggal pilih platform. Mau belajar juga tinggal searching di internet. Pokoknya ruang digital itu bikin hidup jadi simpel asal punya kuota. Kalau nggak punya kuota yang ngutang lagi. Tapi dibalik semua kemudahan yang dikasih dunia digital, walaupun katanya ChatGPT mau diblokir, ternyata ada ironi yang mengganjal. Dunia digital ternyata bisa dipakai buat menyebarkan paham radikal. Fakta ini diungkap oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang menyebut kalau anak-anak kini jadi sasaran empuk kelompok radikal. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko bilang kalau modus perekrutan ini benar-benar memanfaatkan platform digital yang akrab di kehidupan anak-anak dan pelajar seperti media sosial dan game online. Modus penyebaran paham radikalnya juga dilakukan secara berlapis dan step by step. Kayak PDKT. Mulai dari kenalan dulu, tukeran nomor handphone, cecetan, jadian, ujung-ujungnya di ghosting. Ujung-ujungnya di ghosting udah kayak tuntutan 17+8 aja. Balik lagi, jadi modus yang dilakukan para perekrut awalnya menyebarkan propaganda di sosial media dan game online lewat konten-konten yang menarik perhatian. Kayak video pendek, animasi, meme, dan juga musik. Tujuannya untuk membangun kedekatan emosional, memancing rasa penasaran, dan menumbuhkan ketertarikan. Persis kayak pas PDKT sama gebetan tadi. Bedanya perekrut ini nggak pakai ghosting. Mereka justru fast respon. Dan langsung lanjut ke part 2. Anak-anak dikasih pertanyaan yang seolah-olah berwawasan padahal sebenarnya jebakan. Sampai ada pertanyaan, mana yang lebih baik, Pancasila atau kitab suci? Wih, bawa-bawa kitab suci. Ya. Emangnya mau nemenin Biksu Tong Samcong cari kitab suci ke barat? Sun Gokong. Tipat kayak kali. Kalau jawabannya dianggap cocok sama arah ideologi radikal mereka, para perekrut kemudian akan memasukkan anak itu ke grup yang lebih privat dan tertutup seperti WhatsApp atau Telegram. Di dalam grup itulah proses indoktrinasi dimulai. Semuanya diatur secara sistematis dan intens. Perlahan-lahan mereka dicuci otaknya dan disusupi pemahaman ekstrim. Terbaru Densus 88 sudah menangkap 5 orang pelaku perekrutan. Mereka adalah FW alias JT dari Medan, LM dari Banggai Sulteng, PP alias BBMS dari Sleman, MSVO dari Tegal, dan JJS alias BS dari Agam. Nama aliasnya banyak banget ya. Di sini juga penonton pakai nama alias kan. Ini ada MBG nih. Nah, MBG Mas Bambang. Sebelahnya Ade.
Ya, Ade anti dandruff. Sampo kali. Sebelahnya lagi SBH. Satria Baja Hitam. Nah yang di ujung ABS. Anak buah saya. Udah belasan tahun masih anak buah aja. Kapan jadi bapak buahnya loh? Dan yang bikin makin ngeri, salah satu perekrut ternyata sudah punya rencana mau lakukan aksi teror di gedung DPR. Waduh, kalau sampai kejadian duit pajak kita lagi tuh yang dipakai buat perbaikan. Ya. Juru bicara Densus 88 AKBP Maindra Eka Wardana bilang para pelaku diketahui terafiliasi salah satu jaringan ekstremis ISIS. Selain itu 1 dari 5 orang yang ditangkap ternyata merupakan residivis di kasus yang sama. Keluar tahanan tapi masih ekstrim. Ibarat murid yang udah kena hukuman karena nyontek. Habis dihukum ternyata dia udah nggak nyontek lagi. Iya. Tapi jualan contekan buat teman-temannya. Dari pengungkapan itu tercatat ada 110 anak usia 10-18 tahun di 23 provinsi yang terdeteksi jadi korban perekrutan. Dari hasil asesmen Polri, anak-anak ini rentan terdoktrin paham ekstrim karena kebanyakan dari mereka punya kondisi yang sama. Mereka lagi rapuh. Banyak yang jadi korban perundungan. Kurang perhatian dari orang tua. Atau datang dari keluarga yang tidak harmonis. Ada juga yang lagi di fase pencarian jati diri. Fase labil yang kadang bikin mereka gampang percaya apapun yang terdengar keren. Betul. Penonton aja masih labil. Iya. Ekonominya labil. Dibilang gaji mau naik langsung percaya. Kayak anak baru aja loh. Selain itu anak-anak yang merasa terisolasi secara sosial, kurang punya teman, literasi digitalnya lemah, atau punya pemahaman agama yang minim, juga jauh lebih gampang direkrut. Intinya mereka ini kelompok yang mudah banget dimanfaatkan karena lagi butuh pegangan. Karena kalau butuh sandaran ke bawah aku aja. Bisa aja saya. Tapi kalau butuh cuan, saya juga butuh. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Bisa aja duit monopoli. Sudah ada beberapa contoh nyata mengenai betapa masif dan berbahayanya penyebaran radikalisme di kalangan muda melalui dunia maya. Salah satunya adalah kasus MAS, seorang remaja 18 tahun dari Goa, Sulawesi Selatan. MAS ditangkap Densus 88 pada 24 Mei 2025 karena diduga terafiliasi dengan ISIS dan aktif menyebarkan propaganda serta ajakan aksi teror melalui kanal digital sejak akhir 2024. Contoh lain yang lebih heboh lagi adalah aksi nekat seorang siswa SMA N72 Jakarta Utara berinisial F yang meledakkan 4 dari 7 bom rakitan di lingkungan sekolahnya. Kejadian itu menyebabkan sedikitnya 96 orang terluka, meski F dipastikan tidak terafiliasi langsung dengan jaringan teroris, tapi motif tindakannya diduga kuat terkait perundungan, rasa kesepian, dan kondisi psikologis yang tidak stabil. Yang lebih mengkhawatirkan, F ternyata mempelajari cara merakit bom melalui internet, termasuk mengakses dark web dan bergabung dalam komunitas daring tertentu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komjen Pol Edi Hartono bilang kalau perekrutan anak lewat media sosial dan game online ini memang udah jadi tren baru. Makanya sekarang BNPT fokus memperkuat program kontraradikalisasi di dunia digital. Mereka kerja bareng kementerian dan lembaga lain termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital buat terus mantau ruang dunia maya. Nantinya begitu ada konten radikal maka akan langsung mereka take down. Kalau radikalnya radikal bebas, konsumsi buah dan sayur. Biar sehat. Kan sering begadang kan? Sama kayak saya. Kita lanjut. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga menegaskan kalau pemerintah serius menangani potensi perekrutan anak lewat ruang digital. Salah satunya dengan membuat regulasi untuk membatasi akses anak terhadap platform digital tertentu termasuk game online. Apalagi urusan game online ini sudah jadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Mensesnek Prasetyo Hadi bilang, dalam rapat terbatas yang digelar pada 9 November, Presiden memberikan arahan untuk membatasi game yang penuh unsur kekerasan. Salah satunya PUBG. Wah, susah dapet chicken lagi nih. Padahal emang susah dari dulu kan. Baru turun pesawat udah kenok. Dipukul pakai panci. Lalu pertanyaannya, selain membatasi media sosial, apakah ada cara lain untuk menjaga supaya anak-anak tidak mudah terpapar paham radikal? Jawabannya ada, dan itu harus dimulai dari keluarga dan orang tua. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA bilang kebanyakan orang tua baru sadar anaknya terpapar radikalisme setelah kasusnya viral. Dengan kata lain, orang tua sering kalah cepat sama teknologi. Makanya di kondisi serba digital ini mau nggak mau orang tua juga harus melek teknologi. Jangan gaptek, biar bisa mengawasi penggunaan aktivitas digital anak. Jangan sampai anak udah masuk grup aneh-aneh sedangkan orang tua masih bingung cara bikin IG story. Kayak bos gua nih. Masa baru bisa posting story seminggu yang lalu? Kemana aja loh? Ini cara posting yang bulet-bulet ini gimana sih? Yang bulet-bulet ya. Ini kok bisa foto ada musiknya? Ya. Emang kuno. Generasi zadul. Tapi bos gue memang keren. Ya pokoknya keren aja lah ya. Bingung gue nyapuinya gimana. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Orang tua nggak boleh tutup mata terhadap pergaulan anak baik di dunia nyata maupun dunia maya. Orang tua juga disarankan bikin kesepakatan sama anaknya soal pemeriksaan gadget mereka. Orang tua juga harus sering ngobrol sama anak supaya tahu apa aja yang udah anak dapat dari media sosial. Jangan sampai pas ditanya orang tua, kamu udah makan? Dijawab sama anaknya, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Biar aku aja ya. Ya ada dikeplak sama mamanya tuh. Dari sisi pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan kalau guru di sekolah harus lebih peka terhadap perubahan perilaku murid. Supaya bisa mendeteksi lebih awal kalau ada siswa yang mulai terpapar konten radikal di internet. Sekolah juga harus jadi ruang aman, tempat anak bisa berdialog secara terbuka. Biarkan anak menyampaikan gagasannya. Biarkan anak bertanya dan berekspresi. Supaya mereka bisa eksplorasi gagasan secara kreatif tanpa takut disalahkan atau dinilai aneh. Jangan belum apa-apa udah dijudge. Misalnya nih, pas belajar gurunya nanya, Budi, kalau kamu kasih uang 5.000 ke teman kamu buat beli cilok yang harganya 3.000, berapa kembaliannya? 2.000. Budinya jawab, nggak ada bu. Loh, kok nggak ada? Kamu nggak bisa berhitung? Wah, udah dijudge gitu kan? Bu, lihat aja teman saya tukang embat semua. Saya aja nih bu, nggak kebagian ciloknya. Lanjut lagi, dengan dialog yang terbuka, guru jadi bisa cepat mengerti pola pikir siswa dan bisa langsung mengarahkan kalau ternyata ada pemahaman yang melenceng atau terpengaruh konten berbahaya. Dari sisi regulasi pengamat terorisme, Ridwan Habib mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Ini penting dilakukan supaya Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN punya dasar hukum kuat untuk memblokir situs berbahaya tanpa harus melalui proses yang panjang. Terorisme yang melibatkan anak dan remaja bukan lagi teori, bukan wacana, dan bukan sekedar headline berita semata. Ini adalah fenomena nyata dan bisa terjadi di sekitar kita. Untuk mengatasinya butuh perhatian serius dari semua pihak. Mulai dari orang tua, sekolah, pemerintah, bahkan masyarakat agar anak-anak kita terlindungi dari konten dan paham radikal. Nah, penonton jangan cuma peduli sama gosip kantor doang. Iya juga, iya. Dikit-dikit gibah.
si itu tuh yang ini jalan sama Ono. Hah, kemana? Kesana kemari membawa alamat. Jeng jeng. Ayu ting ting dong. Coba buat lebih aware juga soal isu keamanan nasional. Karena kita semua punya peran buat ngejaga generasi muda dari ancaman terorisme. Ingat, kewaspadaan bukan opsi tapi keharusan. Orang tua harus lebih cepat dari notifikasi. Sekolah harus lebih peka dari algoritma. Dan pemerintah harus lebih sigap dari para perekrut yang punya 1000 macam cara buat menjerumuskan anak muda. Ajarkan anak-anak cara memverifikasi informasi dan berpikir kritis supaya mereka paham mana konten baik dan mana konten yang berpotensi nyeret mereka ke hal-hal berbahaya. Ajarkan mereka buat bertanya, buat curiga, dan buat gak langsung percaya. Generasi muda adalah masa depan bangsa, maka menjaga mereka adalah cara paling sederhana yang gak boleh kita tunda. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya banyak informasi lainnya, tapi kita harus jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Masih semangat kan? Ya, nggak bisa bikin story ya. Norak banget dah. Gimana sih? Ya sama aja. Itu yang bulat-bulat tuh apa sih namanya yang bulat-bulat itu? Story. Iya. Bulat-bulat. Emang donat. Baru minggu lalu baru bisa bikin story. Baru bisa repost. Iya. Tambahin musik. Udah repost, di repost lagi. Nggak kelar-kelar. Midnight Live udah jalan 9 bulan. Bos kita baru bisa bikin story minggu lalu. Gimana itu? Aduh. Jangan-jangan dia kena radikal bebas. Tapi bos kita tetap keren. Keren. Ya keren aja lah. Iya. Kalau nggak ada dia, Midnight Live ada. Oh, iya. Tetap ada. Ya udah langsung aja kita mulai, ini dia Come On. Oke. Kamis omon-omon online, kita akan menyapa Aumania dari seluruh penjuru dunia. Wah, sekarang kita menyapa siapa nih, Tong? Agak dekat dikit nih, negara tetangga Singapura. Singapura dengan Noval Aditya Dirgan Davi. Selamat malam Noval, apa kabar? Malam Mas Reza, Mas Otong. Ini mau tes Aumania dari Singapura boleh nih? Boleh dong. Boleh. Oke. Kita tes ya. Ya. Aumania. Au! Oke. Udah. Oke, terima kasih Noval sudah bergabung di Oh iya dong, Come On. lanjut. Oke. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Oh belum ya, masih? Belum dong. Oke. Kita belum nanya. Iya. Noval ngapain di Singapura? Kuliah sih sebenarnya. Cuma ya diselingin main biar nggak stres-stres banget lah. Ini masih di belakangnya library nih, perpustakaannya lah. Waduh. Iya. Nggak ada orang lewat tuh. Kan green screen. Oh, Grace. Ternyata bohongan. Jangan dikasih tahu dong. Kayaknya Noval nih dari gaya-gaya ngomongnya sering nonton Midnight Live ya? Iya. Iya dong, Aumania nih. Wih. Udah berapa tahun di Singapura, Noval? Sebenarnya baru 4 bulan sih, masih ada setahun lagi lah kurang lebih buat kuliah di sini. Oke, kamu ngambil S2? Iya betul, S2 di Computer Science. Tepatnya di Informasi Sistem. Pantesan Ini lagi puyeng. jalan-jalan. Jam segini baru pulang dari kampus tadi Baru katanya. pulang dari kampus jam segini. Iya begitulah. Iya. Seharian untungnya ngapain masih ada aja, bis, Noval? Masih ada kereta sih. Iya. Seharian ngapain aja di kampus? Ya nugas sih karena besok ada deadline. Terus juga ya ngumpul, ngobrol, makan bareng teman-teman biar nugasnya tuh nggak kerasa sendirian lah. Oke. Tuh.
Kamu sering merasa kesepian memangnya di sana? Ya. Ya sepi sih sebenarnya enggak karena banyak orang ya. Cuma ya beda aja rasanya karena ya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia seluas itu kan kayak sekarang lah. Oke. Kalau sepi ke Merlion. Waduh Lain. jauh. Kan banyak orang Dari tuh tinggal kampus gini agak ya. jauh. Foto ya. Oh iya. Masuk Biasa, masuk mulut ya. ntar airnya. Pernah foto begitu Noval? Ya gini buat masuk air, masuk mulut. Iya. Iya, iya. Dipraktekin lagi. Emang gitu gayanya. Oke. Noval jangan-jangan cita-citanya mau jadi hacker nih? Saya cita-cita jadi stand up comedian kayaknya sih. Kayaknya lebih rame. Wah, keren. Keren. Siapa Sambil ngoding komika tapi idola kamu? sambil main komputer. Sambil main komputer. Bisa juga sih ya. Mending buka warnet kalau gitu. Udah nggak ada kali Udah ada ya warnet. Udah jarang. Siapa komika idola kamu, Noval? Komika idola ya. Mas Reza sebenarnya komika nggak sih? Bukan. Lihat dari gaya-gayanya kan. Bukan. Komika. Dia bukan komika, dia komisaris. Ya. Saya bukan komisaris Amin, utama, amin. tapi presenter utama saya. Saya bukan komisaris utama, cuman co-host utama. Iya. Wih, mantap. Berarti saya narasumber utama. Iya. Baru mau disuruh stand up udah pas lah. Pas Keren. lainnya keren. Langsung aja Noval, balik lagi ke Indonesia jadi komika aja Noval ya. Waduh. Iya. Saya harus berkontribusi tapi Untuk membawa negara. ilmu yang saya dapat ini dari sini. Keren. Oh iya. Jadi kamu akan balik lagi ke Indonesia nih? Ya gimana ya? Kalau soal lidah sih nggak bisa bohong ya. Jadi makanan paling enak sini aja nggak seenak di Indonesia. Jadi ya harus balik sih. Gara-gara makanan doang. Kira-kira gara-gara kontribusi tadi. Buat negara ternyata kangen Ya, itu sama juga makanannya. kontribusi. Di sana makan apa aja Noval? Di sini kemana-mana nasi lemak sih. Cuma sebenarnya santan-santan juga. Cuma ya nggak seenak nasi Padang lah. Wah, itu enak banget tuh. Cuaca di Singapura gimana nih sekarang? Hujan sih. Cuma di sini hujannya pun masih gerah sih, masih panas lah hitungannya. Meskipun panas itu bukan panas polusi, panas terik matahari aja gitu. Iya ya. Yang lagi rame apa berita di Singapura sekarang? Wah, bisa di Singapura apa yang rame ya? Ini sih terakhir tuh vape itu udah dilarang. Nge-vape itu nggak boleh. Singapura tuh nggak boleh. Oke. Sama sekali tuh. Dendanya berapa itu kalau ketahuan tuh? Wah, dendanya kalau Gede kayaknya. dirupiahin sih berapa ya? Gak tahu. Oh iya. Iya. Makanya jangan cobain. Iya benar. Iya. Kamu mimpinya nanti jadi apa sih? Noval ke depan? Sebenarnya mimpi sih pengennya sih balik berkarir di dunia IT ya. Pengen jadi project manager, nyari pengalaman, banyak ya, internship di sini di Jakarta. Terus juga setelah itu pengennya sih pulang ya di kampung halaman saya di Kalimantan. Emang Oke. peluang lapangan pekerjaan di bidang IT di Indonesia tuh masih banyak nggak sih? Bisa dibilang ada lah, mungkin nggak banyak ya, cuma ada. Tapi ya semoga tetap ada sih begitu saya balik. Atau enggak ya udah ntar kita usahakan buka lapangan kerja kali ya, kalau bisa. Wih, keren. Kalau bisa. Saya mau lamar dong. Wah, boleh. Sini langsung jalur orang dalam. Nggak di mana-mana ordal mulu. Otong minta diajarin cara bikin apa puding ya? Apa? Coding. Coding, iya. Kolak dingin. Biasa tuh bikin kolak dingin pakai AI, suruh AI-nya yang bikin. Kita tinggal makan aja. Gimana caranya bikin kolak dingin pakai AI? Caranya ya. Kadang-kadang kiding-kiding nih Noval. Noval, menurut kamu AI itu penting Iya. artinya? Ya perlu dipelajarin sih. Cuma makanya juga harus hati-hati karena
ya banyak juga isu dari penggunaan AI kan yang kalau kita nggak hati-hati ya bisa data kita diambil, terus juga hasil yang dikasih nggak sesuai etika, ya itu sih harus hati-hati sih. Oke. Gimana caranya biar data kita selalu aman dari hacker, Noval? Ya pertama kesadaran diri masing-masing sih. Nah, kesadaran diri bahwa data privacy kita tuh penting gitu. Jangan mau kita jual cuma demi berapa rupiah gitu. Kita kasih data kita atau demi konten-konten di sosial media itu kita kasih data kita. Dan juga yang jaga data kita juga harus kompeten sih, harus emang di bidangnya gitu. Jadi ya kita juga bisa lebih tenang kita nitipin data kita gitu, karena kan ya sehari-hari kita pasti ngasih data kita nama kita siapa, terus nomor HP, nomor KTP itu kan sebenarnya sebuah data yang sensitif ya, nggak boleh kita sebar kemana-mana tuh, takut dipakai pinjol nanti. Nah, itu dia. Menurut kamu gimana nih penjaga keamanan data di Indonesia nih? Mau jawaban jujur atau jawaban aman nih di TV? Yang memuaskan penonton aja. Kayaknya sih bagus ya, bagus. Perlu ada peningkatan lah, perlu ada peningkatan. Sangat diplomatis sekali ya. Cocok jadi caleg nih. Waduh, jangan. Oke, semoga nanti Noval balik lagi ke Indonesia membuka lapangan pekerjaan. Yes. Atau mungkin bisa berkontribusi kepada negara menjaga privasi atau keamanan siber di Indonesia. Iya, benar tuh. Itu. Noval, harapannya dong untuk Indonesia. Ya, semoga masalah-masalah yang ada belakangan ini bisa pelan-pelan terselesaikan lah satu persatu. Jangan nambah terus tiap hari. Kadang-kadang lelah juga lihat kondisi kita, terus juga kalau diobrolin tuh rasanya apa sih yang bisa kita bantu. Cuma kadang-kadang bingung juga, nggak tahu di bidang apa yang bisa kita bantu. Ya kita cuma bisa banyak-banyak berdoa sih dan ya berkontribusi bidang masing-masing lah. Oke. Tapi kalau di Singapura ada program TV yang kayak Midnight Live gini nggak? Nah di sini tuh sebenarnya ya saya pertama nggak nonton TV kan karena YouTube kan lebih dari TV sekarang. Terus juga ya di sini juga kebebasan berpendapatnya mungkin ya ini mungkin salah satu yang lebih bagus dari di Indonesia ya. Kebebasan berpendapat itu lebih baik di Indonesia lah dibandingkan di Singapura sebenarnya. Oke, begitu ya ternyata ya. Iya. Kita tahu jadi seperti apa situasi di Singapura. Betah-betahlah Noval di sana ya. Mau saya kirimin rendang nggak? Kalau sampai sini basi ntar udah. Makanya Noval aja yang kesini deh. Iya. Pulang-pulang. Oke. Harapannya dong buat Midnight Live. Kan lu sebagai penonton Midnight Live nih, Noval. Ya tetap seru lah, tetap rame juga. Ya datengin orang-orang. Kan itu agak lain mau tayang nih. Coba undang terus ngobrol-ngobrol. Ya, Udah jadi sebulan lalu saya undang. Jadwalnya padat banget. Aduh. Iya deh. Ya pokoknya tetap seru terus lah. Menarik buat jadi entertainment tapi juga mendidik lah. Itu mungkin harapannya. Ada nggak bintang tamu yang pengen banget lo lihat di Midnight Live? Ya mungkin sejauh ini dalam waktu dekat itu dulu agak lain aja. Oke. Kes agak lain. Agak lain satu udah nonton ya? 3. Kok 3? Nah, satu udah. Udah nonton. Oh. Agak lain 2 kan mau tayang nih 27 November. Iya. Iya. Nunggu yang 3 sekarang. Oke. Iya. Langsung 3 aja. Iya. Makanya sempet loading tadi saya tuh. Iya. Ngomong sama orang IT harus ini istilah komputer. Oh iya. Loading, hang. Please wait. Please wait. Ya udah Noval, pokoknya sehat selalu ya di Singapura dan semoga nanti bisa mencapai atau menggapai mimpinya, bisa balik lagi ke Indonesia. Bisa nyobain masakan Indonesia lagi. Au lagi dong buat penonton di sini, Noval.
kita tes lagi ya, mau masih semangat. Oke. Ya. Aumania. Terima kasih Terima kasih, Noval Noval. Thank sudah you. bergabung di Midnight Live. Seru ya. Seru. Ternyata Kampanye penonton seru. setia Midnight Live, Ini Noval ya. Nggak salah saya milihnya tadi. Oh, lo yang milih tuh? Nggak dikasih orang. Ya udah kita jeda dulu karena nanti usai jeda kita akan hadirkan bintang tamu di Midnight Live, Rara Sudirman. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Au! Nah, seperti janji saya tadi, langsung saja kita hadirkan bintang tamu kita pada malam ini. Siapa dia? Dia siapa? Inilah Rara Sudirman. Yeay, apa kabar Rara? Gimana kabarnya? Terima kasih, saya baik. Terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Terima kasih juga. Silahkan duduk. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Wow, Rara. Kamu dari kecil memang suka nyanyi ya? Suka acting, suka nyanyi? Betul, aku dari kecil Kak, memang udah suka banget sama nyanyi, suka banget dunia seni lah. Gitu. Siapa yang pertama kali mendorong kamu untuk akhirnya kamu sekarang bisa fokus ke dunia seni? Kalau yang mendorong aku sebenarnya memang itu dari awal aku suka banget nonton-nonton film-film musikal, oke. terus juga film-film kartun yang ada nyanyi-nyanyinya. Tapi memang yang mendorong aku dan yang menginspirasi aku banget tuh abang aku, yaitu Raffi Sudirman. Raffi Sudirman. Iya, Seorang betul. musisi juga. Yang kebetulan juga seorang musisi juga. Oke, Raffi Sudirman ini adalah musisi yang tergabung dalam grup musik naungan Erwin dan Gita Gutawa. Betul, betul sekali. Artinya pengaruh kakak sangat besar ya buat kamu. Wah, besar banget sih. Mungkin kalau tanpa abang aku juga belum tentu bisa mencintai dunia seni sedalam ini gitu. Karena memang abang yang ngajarin aku nyanyi, ngajarin aku banyak hal soal musik gitu. Jadi Oke. memang besar banget pengaruhnya buat aku. Yang pertama kali bilang suara kamu bagus, abang. Bisa dibilang abang kayaknya. Oh gitu ya? Iya Kak. Suara kamu bagus nih ya. Cocoknya kamu acting aja nih. Wah, iya sih juga gitu sih. Memang suka ngajarin aku acting juga. Oh iya? Memang Oke. abang tuh ngajarinnya nggak cuma musik, tapi memang banyak hal di dunia entertain tuh diajarin abang. Tapi kamu juga sangat mencintai dunia pendidikan. Iya. Ya, karena Rara ini tahun ini ya sempat mendapatkan penghargaan sebagai siswa berprestasi di DKI Jakarta. Prestasinya di bidang apa, Rara? Prestasinya di bidang menyanyi, seni tentunya. Oke. Waktu itu tuh Rara dapet penghargaan itu karena memang Rara ikutin salah satu ajang lomba, namanya FLS 2N. Oke. Itu Rara dari Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Itu Rara dari kecil banget SD, SMP, SMA alhamdulillah mendapatkan medali gitu. Wih. Jadi dikasih penghargaan. Bagi waktunya susah nggak antara nyanyi, acting, lalu harus fokus juga ke dunia pendidikan? Kalau bagi waktunya susah sih sebenarnya challenging iya Kak. Tapi kalau dibilang susah, selama Rara tanggung jawab dan bisa mengendalikan keduanya, insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Tapi memang harus ada yang diprioritaskan, tapi ada juga yang harus dikorbankan. Kalau orang tua kan biasanya kamu harus sekolah, fokus pendidikan. Iya. Bener nggak? Ada mamanya nih di sini, lagi nonton. Iya. Bener nggak mama kayak gitu? Kamu harus fokus sekolah. Kebetulan bener Kak, memang orang tua tuh memang fokusin pendidikan banget. Oke. Tapi pelan-pelan Rara coba nunjukin bahwa Rara tuh bisa menyeimbangkan keduanya. Rara bisa nunjukin bahwa Rara tanggung jawab atas keduanya, pendidikan dan juga Oke. non-pendidikan, yaitu seni gitu-gitu. Jadi akhirnya mama dan papa percaya kalau misalnya Rara tuh bisa bertanggung jawab atas keduanya. Iya ya. Menurut kamu bagaimana cara seorang seniman bisa terus konsisten dalam berkarya? Kalau menurut Rara ya karena memang Rara udah berkarir tuh dari kecil ya Kak. Iya. Jadi Rara tuh ngerasa karena dari kecil Rara terus belajar, terus berkembang. Dan yang Rara lihat tuh Rara tuh tentunya tetap ngasah bakat Rara, terus juga ngolah potensi Rara, terus mencoba hal-hal baru. Karena Rara suka banget mencari pengalaman-pengalaman baru, belajar hal-hal baru yang belum pernah Rara coba. Misalnya juga Rara contohnya belajar hosting, Oke. Rara juga belajar alat musik baru, jadi nggak cuma nyanyi gitu. Jadi dari situ Rara coba menambah pengalaman-pengalaman baru. Oh, kamu juga belajar alat musik? Iya, aku belajar alat musik Kak. Alat musik apa aja sejauh ini yang kamu pelajari? Sejauh ini aku flute, Oke. gitar, piano,
sama ukulele. Wah banyak juga ya. Iya. Alhamdulillah. Penonton ada yang bisa gendang nih. Ya. Cuma nggak dibawa gendangnya sih ya, sayang banget. Kamu juga pernah main di Petualangan Sherina teater ya? Itu pengalaman kamu gimana saat itu di teater Petualangan Sherina? Wah, pengalamannya tentunya karena memang Rara udah mencintai dunia musikal, dunia teater. Jadi ketika Rara dapat peran Sherina, Rara tuh seneng banget karena serasa kayak, wah ini dream role Rara yang Rara impikan dari kecil gitu. Jadi pas dikasih kesempatan, tentunya Rara alhamdulillah ngejalanin dengan baik dan meranin karakternya juga dengan penuh usaha. Iya, memang harus konsisten ya, penuh dedikasi. Katanya Rara juga bisa niruin suara bayi. Beneran? Iya Kak, karena kan memang belajar acting gitu kan. Terus kan karakternya banyak ya, terutama Rara suka film-film kartun, jadi kebawa gitu loh Kak. Coba gimana kalau niruin suara bayi? Kalau suara bayi ya? Oke, misalnya kayak, hai namaku Rara, aku suka banget nyanyi, acting, terus aku juga suka musikal. Tapi aku nggak bisa ngelawak sih, cuman pura-pura ngelawak aja gitu. Gitu, jadi aku suka banget nonton film-film kartun. Iya, suara Donald Duck, Mickey Mouse. Semuanya gitu, Disney Princess gitu semuanya. Terus waktu itu orang tua lihat kamu gitu gimana tuh? Kalau orang tua kayaknya kebetulan nggak tahu ya aku bisa suara kayak gitu gitu. Tapi memang karena anaknya suka explore banyak hal aja gitu. Pernah nggak nelfon orang tua pakai suara itu? Pernah kayaknya, seringnya ngeprank Kak. Oh suka ngeprank juga? Ngeprank. Gimana waktu itu? Kenapa harus ngeprank? Biasanya tuh lewat temen sih, misalnya temen tuh kayak, Tante Raranya ngilang, terus aku pakai suara itu. Kayak, gitu. Gitu ya, bisa juga sih ya. Beliin ketoprak sama cilok 2 gitu. Pakai suara bayi. Pakai suara bayi gitu. Dan kamu sekarang sudah merilis single judulnya Apa Salahnya. Jadi Apa Salahnya ini bercerita soal apa Rara? Jadi sebenarnya Apa Salahnya ini tuh menceritakan tentang perjalanan seseorang mencintai diri sendirinya gitu, karena memang ini berdasarkan pengalaman Rara juga. Jadi Rara nulis juga, dan menurut Rara pengen lagu ini itu tuh merepresentasikan buat orang-orang yang kayak selalu merasa kurang, selalu merasa nggak cukup, selalu merasa insecure. Dan Rara juga pengen merepresentasikan ini untuk orang-orang yang teman-teman Rara yang tunanetra, terus juga tunawicara gitu. Jadi Rara ngerasa mereka semua berhak dan layak dicintai dan menjadi diri sendiri. Gitu. Karena Rara juga sangat aktif dalam menyuarakan pesan-pesan positif penerimaan diri, ya. Nah ini ada berbagai kegiatan seperti yang diikuti oleh Rara ya dalam menyuarakan pesan-pesan positif penerimaan diri. Nah boleh cerita nggak soal kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan terkait dengan hal itu dan kepada siapa saja pesan tersebut diberikan? Oke. Seperti yang Rara bilang, Rara pengen lagu ini dan pesan-pesan positif itu disebarkan sama orang-orang yang merasa kurang percaya diri, terus juga nggak cukup, dan tentunya teman-teman Rara yang tunawicara. Dan waktu itu Rara pernah main musikal Helen Keller tahun 2017. Dan dari situ Rara belajar bahwa semua orang itu berhak menjadi diri sendirinya, berhak dicintai. Jadi Rara tuh pengen lagu ini nggak cuman buat orang-orang yang merasa kurang, tapi juga teman-teman aku yang sangat spesial gitu. Kalau dari Rara sendiri ya, dari sudut pandang Rara, bagaimana sih kita seharusnya mencintai diri sendiri? Kalau dari Rara itu tentunya menerima diri sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan kita gitu. Karena menurut Rara dengan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, lalu juga fokus dengan apa yang kita miliki, percaya diri, berpikir positif, dan menerima kekurangan dan kelebihan kita, menurut Rara itu adalah kunci utama untuk menjadi diri sendiri. Ke depan mungkin 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang kamu sudah punya mimpi, ingin seperti apa? Mimpi ingin seperti apa? Rara pengen terus nebarin hal positif sih Kak. Iya. Tapi yang jelas kamu akan terus fokus nyanyi? Iya, Rara tentunya pengen fokus, insya Allah pengen fokus nyanyi, pendidikan, dan nebarin hal-hal positif. Apa harapannya untuk lagu Apa Salahnya, dan kenapa para pecinta musik di Indonesia harus menikmati atau mendengarkan musik dan lagu Apa Salahnya ini? Oke, harapan Rara buat lagu Apa Salahnya ini
tentunya semoga lagu ini bisa diterima di banyak kuping pendengar Indonesia, dan semoga pesan dari lagu ini yaitu apa salahnya menjadi diri sendiri itu nyampe juga tentunya. Dan menurut Rara, kalau misalnya bukan kita yang mencintai diri sendiri, siapa lagi? Jadi dengan cara menerima semua kekurangan, kelebihan kita, lalu juga belajar untuk terus berproses, lalu juga menerima semua hal tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain. Menurut Rara itu adalah hal utama, dan Rara berharap banget lagu ini juga bisa sampai ke hati semua orang. Itu keren. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.